Permisi Bu. Iya. Dengan siapa ya? Saya Vito. Ya, nama panjang saya Timothy dulu, tapi bisa dipanggil Vito. Perkenalkan Ibu, nama saya Rama dari profesi APK. Dari mana Mas? Saya ini tadi dari ada kelas. Kelas apa? Tadi saya ikut kelas prodi Bu. Jadi ada mata kuliah konseling traumatik. Berarti prodi juga ya Mas? Iya, saya ikut S1 di prodi kita. Di kampus apa Mas? Saya kampus PGRI di Buana di Cito sama ada yang di Ngagel. Kalau di Cito itu cabangnya atau pusatnya? Kampus satunya itu sebenarnya di Ngagel. Nah, Cito itu kampus 2, cuman sekarang itu udah ada kampus 1, kampus 2, tapi kayaknya kampus pusat di Cito, di Menanggap. Masnya ambil berapa hari dalam satu minggu? Kan itu kayaknya udah diatur, jadi ada Senin sampai Jumat kelas, Sabtu Minggu kosong. Berarti itu nggak ada matkul kayak universitas gitu? Ada, semester ini ada satu mata kuliah mata kuliah kewirausahaan. Itu di hari apa Mas? Saya ketepatan ini di hari Jumat. Berarti kan Jumat kan ada matkul prodi sama universitas ya Mas? Iya. Itu di jam berapa Mas? Kalau KBU itu matkul univ itu jam 7 saya pagi, jam 7 sampai jam 8.40. Lalu ada mata kuliah prodi di jam 1 sampai jam 4.20. Jadi dari Menanggap ke Ngagel. Masnya dari daerah mana? Saya ini Bu, Sidoarjo kota rumah saya. Gimana untuk perjalanannya dari rumah ke kampus? Ya lumayan Bu, cuma ya kadang macet di perempatan Gedangan. Bedangan itu daerah mana Mas? Gedangan itu setelah kan Waru kalau daerah Surabaya itu Waru, terus Aloha, nanti ada Gedangan Bu, perempatan besar itu yang agak rawan macet. Di matkul universitas itu sekelas isinya berapa? Saya ada kemungkinan 30-an kalau nggak salah. Itu dari kayak prodi lain atau cuma dari prodi beda saja? Oh campur kan, mata kuliah universitas itu campur, jadi ada anak teknik, ada anak Unjas, ada anak bahasa Indonesia dan lain-lain. Mas di mata kuliah kewirausahaan itu dari prodi BK sendiri atau ada teman? Saya sendiri. Kebetulan saya terlambat milih, jadi saya sendiri. Kenapa kok Kak mencoba untuk pindah kelas? Kan soalnya kan SD sendiri. Nggak apa-apa sih Bu, nyesuaiin aja. Jadi ya ribet lagi Bu. Kalau kita kan ngikutin aja cuma 1 semester. Setelah ini juga selesai. Gitu. Berarti kan ini di mata kuliah kewirausahaan itu kan di jam 7 kan? Iya. Nah jarak ke mata kuliah prodi itu kan sangat lama kan Mas? Iya. Itu kadang saya pulang dulu, tapi lebih seringnya ke rumah teman. Jadi kan jam 9 kira-kira itu nanti jam 9 kan 10, 11, 12 ada 3 jam itu saya biasanya ke kosnya temen dulu pada teman-teman, jadi biar nggak riwariwi gitu. Jadi udah bawa salin, nanti di rumah teman ganti dulu, nanti baru kuliah lagi baru salin. Berarti temennya juga ini satu prodi juga? Enggak, anak kampus lain itu iya teman saya luar dia anak kampus. Jadi kesibukannya Mas untuk di semester ini itu apa?
Saya semester ini ya mungkin kuliah hima sama saya punya usaha buka kedai. Kalau di HIMA itu bagian apa? Saya sekarang berkontribusi di Departemen Minat Bakat. Departemen minat bakat itu seperti apa sih mas? Departemen Minat Bakat itu kayak, jadi saya itu bagian mencari terus mengembangkan minat bakatnya mahasiswa prodi BK. Nah, terutama juga saya misalnya contohnya kayak mengikuti perkembangannya mereka. Oh ternyata ada yang bisa nyanyi, nanti saya salurin mungkin untuk tampil, untuk lomba. Ada yang bisa menari, nanti saya untuk bikin video profil atau yang lain-lain. Berarti kalau minat bakat itu kayak ada tes ke sekolah-sekolah gitu? Enggak, ya fokusnya ke dalam aja, ke internal ya. Belum sampai ke sana sih. Kalau ini kan masnya punya usaha kan? Iya. Itu usaha apa? Usaha kedai Bu, jadi kedai kopi, jadi warung gitu. Itu punya saya pribadi, jadi ya nyambi-nyambi lah. Di mana itu mas tempatnya? Di Sidoarjo, sama dekat rumah, di Kecamatan. Gimana untuk jam bukanya? Jam bukanya seharusnya jam 2 sampai jam 12 malam, tapi karena adanya kegiatan kuliah terus bulan ini agak rapat, jadi kadang bukanya jam 6, kadang ya tutup. Berarti masnya ini buka sendiri nggak ada yang bantu? Nggak ada sendiri. Kenapa kok nggak mencoba untuk kayak mencari orang buat gantiin? Jadi kan masnya kayak bisa kuliah ya bisa jualan. Iya, rencananya seperti itu, cuman belum ketemu. Siapa yang mau? Jualan apa mas? Jualan minuman, ada kopi, ada teh, ada macam-macam. Kalau kopi harganya berapa? Perkiraan ya 5 ribuan. Kalau kopi susu 6 ribu. Berarti masnya ini kayak membeli barang itu kayak ke toko sendiri gitu nggak ada yang bantu? Iya. Gulaan. Bahkan kalau pulangan itu kan kayak masnya kan ya kuliah kan, jadi kayak harus mengatur gitu, kayak hari apa kita harus pulang. Iya. Kan kuliah saya siang, jadi kemungkinan besar bisa gulaannya pagi. Betul. Kalau enggak bisa, kalau misalnya kepepet banget minta tolong orang tua. Nah. Pulang di mana mas? Ada di dekat rumah ada kayak toko grosiran gitu, jadi belinya banyak. Berarti harganya ini tergantung miring ya mas, kan belinya di grosir. Iya, tergantung lah. Lihat harga dari pulangnya. Kalau misalnya ya kan, kadang kan ada barang itu kayak misal kopi, itu kan kadang kayak naik gitu, tiba-tiba turun, jadi gitu, masnya itu ambil kayak gimana? Dari sementara ini saya adanya flat tetap 5 ribu dari awal buka sampai sekarang 5 ribu. Biar naik turun, tapi kan kita ngitungnya udah ada perhitungan sendiri, hanya nanti harganya berapa gitu. Sebulan bisa menghasilkan uang berapa? Paling banyak sih sejuta. Itu sama labanya. Itu kotor, jadi sejuta itu kotor, belum dibagi potong gaji, potong yang lain-lain, ulaan. Berarti di semester ini itu masnya hanya sibuk di organisasi HIMA sama usaha gitu. Iya. Kalau usaha di luar kampus itu masnya juga ada? Enggak ada. Ya itu usaha saya ini di luar kampus ya, papan itu kedai saya. Berarti masnya nggak ikut kayak nonton gitu? Nonton maksudnya? Kayak kan biasanya setiap mahasiswa itu kan kayak ada weekend gitu, sering nonton ke. Oh iya belum sering. Kadang ya nggak bikin aja. Kalau saya pengen nonton bola ya saya pengen nonton. Karena saya
Konser saya suka genre musik hardcore, punk, metal, musik-musik keras. Ini lokasinya kayak nonton kayak genre musik gitu di mana? Nggak tentu sih Bu. Cuma kan itu tergantung acaranya aja. Tapi paling sering biasanya Jatim Expo ini ada di semacam-macam lah. Daerah mana Mas Jatim Expo itu? Sini Bu, deket sini, Ahmad Yani. Oh alah. Iya. Berarti ada klub kayak musik genre gitu. Oh enggak, itu tempatnya aja Bu. Jadi kayak biasanya acaranya itu teman itu ngadainnya di situ. Jadi itu cuma dia itu penyedia tempat kayak hall gitu kayak tempat ya gedung besar. Berarti maksudnya itu kayak nonton konser gitu sendirian juga. Enggak sama teman-teman. Jadi ada teman juga yang suka musik kayak gitu. Jadi kita sering bareng-bareng. Berarti maksudnya nggak suka kayak nonton sepak bola atau Persibaya gitu. Ya suka. Saya tadi kan saya bilang saya suka nonton bola juga. Jadi sebenarnya saya kalau suka sepak bola dari kecil. Saya suka Ngefans sama siapa Mas? sama Persibaya. Pemain Persibaya ngefans sama siapa? Bruno Moraes. Fans berat berarti ya Mas? Fans berat Persibaya sih. Kalau pemain itu kan mereka datang dan pergi gitu aja. Kalau Persibaya kan akan tetap ada. Berarti selalu ikut ya Mas kalau ada kayak acara Persibaya gitu. Sementara ini akhir-akhir ini sering gitu, sering. Paling jauh di daerah mana? Saya paling jauh ke Jakarta. Benar-benar ke Jakarta. Naik apa Mas ke Jakarta? Naik kereta. Naik kereta. Kereta habis berapa Mas? Kan jauh kan naik kereta. 100.000 ada yang kereta yang murah itu 100.000 ada yang naik kadang naik yang 250-an jadi lebih 500-an. Berarti di Persibaya juga ada kayak temen gitu. Banyak. Saya ikut komunitas. Kalau ke Jakarta kan, nah itu kayak nginep di rumah temen atau kayak cari kos-kosan atau gimana? Iya, ini di rumah teman-teman supporter Jakarta. Jadi mereka nampung Mas. Berarti rumah ibu besar ya Mas? Enggak sih Bu, ada yang kontrakan gitu kecil-kecil, yang penting cukup lah. Kalau ke Jakarta itu nginep berapa hari? Saya Iya. biasanya kalau misalnya mainnya, contohnya mainnya tanggal 28 gitu ya. Saya berangkatnya tanggal 30 mainnya. Saya berangkat tanggal 28. Jadi kalau nggak 28 ya 29. Kan keretanya dari sini Siria pagi jam 9 sampai sana jam 11 malam. Nah itu nanti tinggal istirahat, terus besok nonton. Nah 31 nya saya pulang pagi atau enggak malam. Berarti tanggal misal ya tanggal 28 dan 29 itu di hari Senin dan Selasa gitu ya. Berarti maksudnya itu nggak kuliah? Izin. Izin kenapa Mas? Ya izin kan pengen Bu, pengen berangkat sama teman-teman berangkat. Tapi kan itu cuma hobi kan Mas? Iya. Iya nggak apa-apa Bu. Masnya nggak kecewa gitu sama kayak nilai di akhir itu kan pasti nggak semua dosen itu memberi A gitu. Kan saya ini Bu, makanya saya kalau misalnya nggak ada keperluan yang penting banget saya nggak bikin bolos. Saya hanya bolos di waktu memang saya mau nonton bola karena menurut saya salah satu supporter yang fanatik kalau sama klub sepak bola. Kalau boleh kenapa kok terlalu fanatik gitu? Nggak tahu Bu, udah bawaan dari kecil saya seneng banget nonton bola. Jadi kalau rasanya kalau nggak nonton itu lebih enak. Berarti
Kalau tergantung, misalnya mainnya jam berapa. Kalau kan eh, stadionnya itu di daerah Gresik, dekat Gresik kan perbatasan. Nah saya biasanya berangkatnya dari Sidoarjo. Kalau dari Sidoarjo itu saya berangkat misalnya mainnya jam 7 malam, saya berangkatnya ya jam 2, jam 3. Kenapa kok lebih mepet mas? Kan ini kan lebih kota sendiri gitu. Kan saya sih saya kan dari Sidoarjo, jadi ya kadang lebih awal maksudnya biar santai aja. Berarti ini di komunitasnya masnya itu ada berapa orang kira-kira? Saya berkomunitas ada 30 orang. Di Surabaya saja? Sidoarjo. Oh di Sidoarjo? Iya, jadi kayak kami komunitasnya di Sidoarjo. Berarti temennya masnya yang di Jakarta ini enggak? Enggak, kan supporter Persija. Supporter Jakarta. Berarti beda lagi ya? Beda. Cuman teman. Berarti temen yang di Jakarta ini enggak pernah ke rumah? Sering Bu. Ya, kalau main bola Persija main di Surabaya kayak kemarin itu kami tampung di sini. Disewakan kos atau numpang di rumah? Kalau banyak kami sewain kontrakan. Kemarin nyewa kontrakan. Berapa harganya kontrakan di Sidoarjo? Kemarin dapatnya untuk punya rumah sendiri itu 200 Sehari? sampai pulang. Jadi sekitaran 2 hari ya. Ya. Berarti ini yang kayak makan itu ikut masnya atau kayak beli sendiri? Udah semuanya kami tanggung. Jadi makan, sabun mandi, peralatan mandi, tempat minum, itu kami tanggung. Terus penjemputan, transportasi kami tanggung. Cuman untuk berangkat ke stadion, naik bis dan tiketnya itu mereka bayar sendiri. Terus transportasi dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya ke Jakarta mereka tanggung sendiri. Berarti di setiap bulan itu pasti ada iuran gitu atau enggak ada? Ada tiap bulan 10.000. Semua orang ada? Iya. 5.000 malah. Kalau misal ya, kan nginepnya itu sampai 7 hari. Berarti uang yang dikumpulkan dalam sebulan itu kira-kira itu cukup? Iya nggak cukup. Jadi kan mereka nggak sering gitu datangnya sini ya paling 1 tahun sekali. Berarti kalau ada acara gitu cuma nginep di rumah. Iya. Untuk tiket Persibayanya ini berapa? Macam-macam Bu. Acaranya mungkin ada yang 100.000, kadang ada kalau misalnya matchnya kecil ya cuma 70.000, 80.000. Tapi flat biasanya 100.000, 105. Itu hanya tiket. Iya. Berarti kayak bawa jajan itu beli sendiri mas? Iya sendiri. Berarti tempat duduknya itu tergantung ini tiket atau Enggak, kayak- bebas. Untuk duduknya itu bebas Bu. Jadi kita bisa masuk di gate mana aja. Terus duduknya mau di bawah atau di atas bebas. Itu kita yang nyuruh. Enggak ada nomor kursinya. Gitu sih. Jadi ngomong-ngomong ini masnya ini datang ke sini itu ada apa? Saya mau konseling sih Bu. Ada sedikit apa ya? Menurut saya sih masalah atau saya itu butuh jalan keluar untuk menyelesaikan masalah saya itu. Kalau boleh tahu itu kira-kira masalah apa mas kok sampai mau konseling gitu? Saya tuh punya masalah di mana saya tuh kurang percaya sama orang lain, maksudnya
apa kurang percaya kayak misalnya temen orang lain mengerjakan pekerjaan saya, atau itu kurang percaya dengan orang kayak gitu sih. Sebelumnya Mas itu sudah pernah untuk konseling? Belum, ini pertama kali sih. Baru pertama kali ini? Iya. Di konseling ini itu ada beberapa asas yang perlu Mas itu ketahui. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini seorang konselor dan klien ini harus benar-benar menjaga masalahnya Mas Vito. Jadi benar-benar ibu itu tidak menyebarluaskan untuk ke orang lain tentang masalahnya Mas Vito. Yang kedua, asas keterbukaan. Jadi Mas Vito di sini tuh harus selalu terbuka dengan ibu dan menceritakan sesuai dengan hatinya Mas Vito. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Jadi di sini tuh konselor dan Mas Vito ini selalu sukarela dalam proses konseling ini. Baik di sini Mas Vito sudah bisa untuk menceritakan masalahnya Mas Vito. Sudah. Gimana untuk posisinya, sudah nyaman? Sudah. Sudah. Baik, silakan Mas untuk menceritakan masalahnya. Jadi saya itu merasa saya ini punya kelemahan, saya punya kekurangan tersendiri. Saya itu kayak kurang percaya gitu sama orang. Jadi misalnya contoh tadi kan ibu tanya dari saya itu berapa mungkin sejauh ini kadang itu kurang percaya gitu sama orang, kayak mengerjakan sesuatu itu apakah dia udah cukup manis, kalau misalnya bikin minuman itu cukup manis, atau sudah cukup air, cukup es batu, atau tehnya cukup gelap atau gimana. Nah itu saya itu kadang itu nggak percaya, makanya kadang ada teman saya mau bantu itu saya nggak bisa. Jadi mau disuruh bantu itu saya kayak ngerasa nggak usah, mending saya yang ngerjain gitu. Terus kayak misalnya ada orang ngomong apa, itu saya itu orangnya kayak sulit percaya, iya beneran lah. Nah, terus, tapi lebih parah itu di apa ya Bu? Saya itu ngerasa gelisah banget kalau misalnya kedai atau apapun tugas saya itu dikerjakan orang lain. Terus misalnya saya disuruh jaga ponakan saya, terus saya gendong, terus tiba-tiba ada yang minta gendong, kayak orang lain minta gendong, kayak misalnya teman saya atau teman gereja saya minta gendong. Nah itu saya tuh kayak nggak percaya, kamu bisa tak jaga ini, kamu bisa tak gendong dengan baik, kamu bisa tak bikin ini nggak sakit gitu. Baik, sebelumnya Ibu izin sambil mencatat permasalahan Masnya ya. Iya. Boleh diceritakan lebih spesifik lagi Mas? Jadi saya itu pada satu peristiwa di mana mungkin kedai itu rame, saya itu kayak ngerasa ya memang kesusahan karena rame, saya kan melayani sendiri, ngasir sendiri, kesusahan. Tapi saya rasa kayak gimana ya, terus tiba-tiba teman saya datang terus kayak, ayo mas tak wangi, ayo mas tak bantuin. Itu saya tuh merasa kesusahan malah, kayak ada kami tuh riuh, terus kayak dia misalnya kayak bikin gulanya kurang, kadang saya lihat gulanya kurang, es batunya cuma terlalu sedikit. Terus saya kayak ngerasa, kok kamu nggak bisa deh, jadi kamu gak usah bantuin. Kadang itu kayak gitu, jadi kayak memiliki rasa yang kayak gak percaya. Padahal kan sebenarnya saya itu orangnya ya butuh bantuan gitu, jujur aja. Cuman karena rasa gak percaya itu, saya itu rasa gak usah. Terus lihat misalnya masak mie itu kayak saya biasanya masak mie itu bawang gorengnya itu dipisah, jadi bawang gorengnya di akhir.
Tapi anak-anak itu dijadiin satu bang goreng. Saya kan merasa loh kok dijadiin satu sih, padahal kan saya selalu pesen kalau misalnya ada yang bang gorengnya terakhir gitu. Berarti ini masnya itu benar-benar nggak bisa dibantu sama orang lain. Bukan nggak bisa dibantu, kayak saya ngerasa orang itu bekerja nggak sesuai standar saya. Jadi saya kayak kurang percaya, padahal sebenarnya orang itu udah benar aja, cuman kayak saya itu selalu kayak gelisah, nggak percaya. Tapi mas kan kayak temen masnya ini kayak tersinggung sama perkataan masnya itu. Oh enggak, karena ini teman dekat saya biasanya kayak saya tunggu, udah duduk, tak percaya sendiri. Berarti enggak, kenapa kok enggak orang tua yang bagian di kasir? Enggak bu, karena ini kan warungnya anak muda, jadi saya juga nggak mau orang tua saya terlalu ikut campur, jadi kayak nanti kurang asik loh teman-teman. Ada sungkannya. Berarti ini masnya itu kayak benar-benar membuat kopi itu kayak ada waktunya gitu, kayak merebus itu 2 menit terus. Enggak sih bu, enggak gitu. Takarannya, berbicara takarannya itu saya bisa mengira-ngira ini tuh pas manisnya, ini tuh terlalu pahit, ini tuh Kalau di minuman kan biasanya ada es batunya kan. Berarti ini masnya juga ditakar. iya. Batunya itu ada takarannya sendiri. Berarti segelas ini berarti harus es batunya itu segini. Iya, gelas ini segini, gelas kan ada 2 gelas ya, gelas seng itu segini, gelas kaca seberapa. Kenapa masnya ini kok nggak bisa mempercayai ke orang lain? Kenapa? Menurut saya nggak bisa sih, kayak ya itu gelisah, itu ada rasa gelisah yang selalu menghantui di otak saya, kayak seakan-akan ini bisa lah, anak ini bisa lah, ini sesuai lah kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya itu gak bisa mempercayakan kadang itu suatu hal itu ke beberapa orang. Tapi masnya belum mencoba ke hal itu, jadi masnya itu belum terbiasa gitu. Jadi kayak masnya coba di hari lain gitu, kayak untuk bisa percaya pada teman masnya gitu. Jadi untuk permasalahan masnya ini kan nggak bisa percaya ke orang lain. Jadi kalau menurut ibu ini menggunakan teknik restrukturisasi kognitif atau RK. Jadi RK ini itu teknik untuk mengubah pola pikir masnya untuk menjadi yang lebih positif lagi daripada yang sebelumnya gitu. Nggak terasa kita sudah. Caranya gimana ya Bu? Kalau restructuring kognitif, maksudnya cara sederhananya misalnya saya harus ngelakuin apa ya? Yang sederhana itu kayak kan biasanya masnya kan ada temen yang ingin membantu kayak membuatkan mie atau kayak membuat kopi gitu. Jadi perlahan-lahan masnya ini kayak percaya sama temennya masnya. Di konseling ini itu sudah 45 menit. Jadi kita lanjutkan di minggu depan. Iya. Kalau boleh tahu di hari apa dan di jam berapa? Hari Jumat aja ya. Jumat Iya. besok. Sekitar jam 10 sampai jam 11 siang gitu bisa. Atau nanti kontak-kontak